Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang 28 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menjadi bagian dari skuad Garuda yang akan menghadapi Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret nanti dalam lanjutan pertandingan babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa pada tanggal 21 Maret, Indonesia akan menjadi tuan rumah. Dan kabar terakhir yang saya terima bahwa tiket pre-sale atau tiket yang dijual lebih awal telah terjual habis. Artinya apa? Artinya animo dari para penonton dan tentunya supporter dari timnas Indonesia sangat besar untuk pertandingan ini. Dan tentu itu sangat baik bagi para pemain timnas Indonesia karena mereka membutuhkan dukungan kita sebagai pemain ke-12 atau pecinta dari timnas Indonesia. Tapi jangan salah teman-teman, support yang kita harus berikan adalah support secara positif dan jangan sampai kita memberikan beban tambahan atau beban berlebihan kepada para pemain. Karena sekarang pun sebetulnya para pemain sudah punya beban yang besar untuk bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Sebab jika Indonesia tidak bisa meraih kemenangan minimal di pertandingan pada tanggal 21 Maret nanti, maka belum tentu Indonesia akan bisa lolos ke babak selanjutnya. So it's very important for us to support in a positive manner. Kita harus support secara positif dan tentunya kita juga nanti jika bisa nonton di dalam stadion, perlu juga respect ke tim tamu. Karena kan mereka kan tim tamu ya, kita perlu menunjukkan sikap yang baik. Ya nanti apapun hasilnya di atas lapangan, ya kita juga perlu nanti mengapresiasi kerja keras dari para pemain timnas Indonesia. Karena sebetulnya teman-teman, ini pertandingan yang sangat sulit bagi para pemain. Walaupun faktanya Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di Piala Asia lalu. Tapi di Piala Asia lalu Vietnam juga tidak full tim dan banyak pemain-pemain muda yang dimainkan oleh pelatih mereka, Philippe Troussier. Dan tentu untuk pertandingan ini, Vietnam pun akan berjuang habis-habisan agar tidak kalah. Karena mereka sebetulnya sudah meraih kemenangan di fase grup ini. Indonesia kan belum. Ya, jadi artinya Indonesia yang kemungkinan akan all out. Harus hati-hati juga, jangan sampai kena yang namanya counter attack. Karena para Vietnam pun punya kecepatan di lini depan mereka. Walaupun secara materi pemain sebetulnya kita lebih unggul karena kita punya sekarang teman-teman, kalau saya lihat dari list pemain-pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, ada 10 pemain diaspora Indonesia dan 1 pemain yang dinaturalisasi, yakni Maklok kan. Maklok kan bukan pemain keturunan Indonesia kan, dia sudah lama bermain di Indonesia kemudian dinaturalisasi. Jadi kekuatan kita luar biasa, belum lagi banyak pemain-pemain dari kompetisi domestik yang memang merupakan pemain-pemain yang selama ini bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia. So we have a good team. And we have a young team, kita punya tim yang muda, penuh kecepatan, penuh determinasi, selalu bermain agresif, tapi juga harus mengandalkan visi permainan. Karena Vietnam kemungkinan akan bermain yang namanya compact football, main rapat dan padat, mereka tentu tidak akan memberikan ruang bagi para pemain timnas Indonesia. Nah disinilah kita lihat nanti bahwa Shin Tae-yong akan lebih banyak mengandalkan pemain-pemain ofensif. Saya yakin, ya, apalagi bermain di tanah air dan Indonesia harus meraih kemenangan karena Indonesia belum menang di fase grup ini. Dan di pertandingan pertama dibantai lawan Irak. Kalau bisa menangnya dengan jumlah gol yang banyak lawan Vietnam, walaupun itu gak gampang. Saya tidak pernah mengatakan gampang akan menang lawan Vietnam. Jadi seperti yang selalu saya katakan, kita merendah dulu, tenang aja dulu. Ya, kita memberikan dukungan, kita berdoa agar para pemain bisa bermain rapi di atas lapangan. Gak perlu bermain sepak bola indah, main rapi aja. Passingnya benar, ya kan? Pressingnya benar, jangan banyak pelanggaran. Clearance-nya benar, shooting-nya benar. Ya, menjaga akurasi agar bisa mencetak gol. Karena conversion rate dari timnas Indonesia ini sangat rendah. Striker aja sulit mencetak gol kan? Nah maka inilah sekarang momen bagi Shin Tae-yong untuk membuat permainan dari Indonesia menjadi semakin galak ketika sekarang Indonesia setelah bermain di Piala Asia akan kembali bermain di tanah air. Maka itu saya yakin GBK akan full house sesuai dengan tiket yang nanti akan dijual. Dan kita juga nanti di sosial media ya lebih baik memberikan narasi-narasi yang positif. Gak perlulah ya menghujat atau menghina para pemain kita. Atau juga nanti membuli para pemain tim lawan, gak perlu. Ya, segala sesuatunya nanti akan diselesaikan di atas lapangan selama 90 menit. Dan saya yakin para pemain kita sekarang sudah punya mental yang kuat. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat. Ketika membahas tentang timnas Indonesia atau juga ketika saya membuat konten untuk membahas hal-hal lainnya, harus tetap semangat teman-teman. Semangat inilah yang membuat kita bisa berjuang dalam hidup. Dan juga itu yang perlu dilakukan oleh para pemain. Harus semangat di atas lapangan dan jangan takut. Buat apa sih takut lawan Vietnam sekarang? Iya kan?
mereka juga tidak sekuat seperti sebelumnya. Ya, walaupun sebelumnya juga ada Pak Hang Seo, masih bisa kita mendominasi mereka. Cuma ya namanya tim ini kan sebelumnya menjalani proses. Tapi sekarang sudah ada yang namanya progres. Jadi nggak perlu lagi kita katakan proses. Enggak, udah ada progres. Mau prestasi? Sabar bentar dong. Ya kan, masa kalian nggak bisa sabar ya. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang pemain-pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Ini menarik. Kenapa nggak ada Dendi? Why? Ya kan selama ini kan Dendi dipanggil, kan pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa Dendi performanya lagi menurun dan nggak mungkin Shin Tae-yong panggil, dan betul kan? So, seperti yang saya selalu katakan, Shin Tae-yong ini pelatih profesional. Kalau memang lagi gak perform, buat apa dipanggil? Adam Alis, dia gak perlu panggil karena dia memasukkan nama Tom Hee. Betul kan? Ada juga Ragnar Oratmangun dan juga Nathan Choaon. Padahal 3 pemain ini belum menjadi WNI. Nah, saya sebelumnya membuat konten menyatakan bahwa kalaupun keburu ya, 3 pemain ini menjadi WNI, belum tentu juga Shin Tae-yong akan menurunkan mereka dari awal. Ini kalau menurut saya, mungkin juga nanti saya salah. Karena resikonya besar, bisa saja mengganggu chemistry di antara para pemain yang sudah terjalin. Yang sebelumnya bermain di Piala Asia. Ya kan? Tapi mungkin juga nanti Shin Tae-yong akan membuat kejutan, udah kita mainin. Tapi itu resiko besar. Harus penuh perhitungan, jangan sampai mereka belum bisa beradaptasi. Iya dong, latihan aja belum kan, bareng-bareng. Gimana mau komunikasi di atas lapangan, belum lagi nanti soal bahasa. Kan bukan semuanya pemain-pemain keturunan yang akan bermain kan. Ada pemain-pemain kita juga yang dari kompetisi domestik. Ada juga yang sekarang sudah bermain di luar negeri. Tapi yang menarik ini dia, saya lihat dari kiper Nadio, Riyandi, dan juga Adi Satrio karena Hernando Ari cedera. Artinya kemungkinan Nadio akan bermain dari awal. Di belakang banyak sekali pemain di belakang teman-teman. Banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ini sebenarnya bisa semua turun nih ya dari awal. Tapi oke lah, memang Shin Tae-yong fokus dalam pertahanan karena itu juga lah kelemahan dari timnas Indonesia selain dalam finishing. Nathan Choaon, Elkan Baggett, Jordi Amat, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Edo kemungkinan nggak akan main nih ya. Kemudian Asnawi, Wahyu Pras, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Justin Hubner, Pratama Arhan, kayaknya Pratama Arhan di kiri. Kemudian Jordi Amat di tengah bersama Jay Itses. Ya, jika Jay Itses nanti diturunkan dari awal, ya Jay Itses bisa juga bermain di kanan. Kemungkinan besar adalah Sandy Walsh atau juga Asnawi Mangkualam, ya kan? Dan di tengah Tom Hee, ya Marcelino Ferdinand, ada Ricky Kambuaya, ada Mark Locke, ada Ivar Jenner. Harusnya Jay Itses tadi masuk di defense ya, tapi ini ternyata namanya ada di lini tengah, salah ini. Nah, saya feeling nih bahwa Justin dan Ivar kembali akan bermain di tengah, atau mungkin kalau Shin Tae-yong memainkan Tom Hee, ya kita lihat. Tapi saya agak khawatir jika langsung pemain yang baru gabung dimainkan ya. Takutnya nanti seperti sebelumnya Justin tuh ketika di pertandingan persahabatan kan banyak melakukan kesalahan. Tapi itu kan pertandingan persahabatan. Ini pertandingan resmi yang Indonesia harus menang, bos. Ya, jadi harus hati-hati. Tapi itu adalah keputusan dari Shin Tae-yong nanti ya. Jadi yang saya maksudkan di konten sebelumnya, ya jangan sampai ini tiba-tiba langsung dimainkan. Nah, nanti mengganggu flow of the game itu aja. Ya, bukan artinya mereka jangan dimainkan. Jadi kadang-kadang kalian juga salah paham ya kan. Di depan Ragnar. Nah, Ragnar nih kalau main akan main di kiri. Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri masih dipanggil karena performanya masih bagus. Di Liga Domestik Dimas Derajat, oke, mau nggak mau harus ada striker Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Feeling saya Ramadan akan dimainkan dari awal dan saya harapkan Shin Tae-yong memainkan Ramadan dari awal karena kita butuh predator seperti dia. Kalau nggak, ya tentu Dimas Derajat biar Rafael Struijk bermain di kiri karena kita perlu finisher di depan teman-teman. Nah, dari pemain-pemain ini kita lihat banyak sekali pemain-pemain keturunan. Inilah yang menambah kekuatan dari timnas Indonesia supaya bisa meningkatkan level permainan dan tentunya bersaing dan bertahan di level Asia. Jadi teman-teman, ini adalah pertandingan yang sangat penting dan feeling saya Indonesia bisa menang di pertandingan ini. Bukannya saya hanya ingin menyenangkan para supporter dari timnas Indonesia dan teman-teman yang sedang menonton konten ini, enggak. Ya, feeling saya keras Indonesia akan bisa menang. Tapi pada intinya jangan overconfident. Jangan pakai patokan mengalahkan Vietnam di Piala Asia lalu. Ya, jangan. Vietnam nih modus operandinya beda nih di kualifikasi ini. Beda banget nih. Karena mereka minimal ingin lolos ke Piala Asia lagi. Jadi mereka juga akan all out. Tapi timnas kita juga perlu all out. Dan saya lihat dari pemain-pemain yang dipanggil ini adalah pemain-pemain yang memang punya karakter yang berbeda. Yang ketika disatukan akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Ini kekuatan yang sangat dahsyat teman-teman. Saya jujur gak bohong. Saya lihat nih sekarang Shin Tae-yong sudah fokus untuk bisa membentuk kerangka dari timnas Indonesia. Sayang aja Hernando Ari gak bisa ikut. Dan juga Martin Paes memang belum bisa lah mungkin dia akan segera menjadi WNI, tapi untuk main langsung bagi timnas Indonesia kan membutuhkan waktu karena ya itulah ada masalah administrasi sebelumnya. So teman-teman kita semangat. Saya ingin menunggu nanti ketika timnas Indonesia
menjalani pemusatan latihan kalau nggak salah pada tanggal 17, dan kita harapkan semua pemain bisa gabung, dan nanti kita tunggu lagi perkembangan dari timnas Indonesia. Yang penting untuk saat ini teman-teman, kita tetap semangat dan kita percaya kepada Sintayong yang memanggil 28 pemain ini yang akan bertarung habis-habisan di atas lapangan nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.